Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabung Wakaf Umat Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah ini adalah tanah wakaf, luasnya lebih kurang 1 hektar, berada di Palas, Kota Pekanbaru, Riau. Di atas tanah ini akan dibangun asrama. Inilah yang nanti akan berperan untuk tempat belajar santri kita. Kami amat sangat mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dimudahkan dan mari kita support pembangunan ini. Ini akan menjadi amal jariah kita sampai mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita tanam hari ini, itu yang akan kita petik. Apa yang kita wakafkan hari ini, itulah yang akan mengalir ke makam kita, ke kubur kita. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa mata sadaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan, itulah yang akan menolong, itulah yang akan menjadi amal jariah. Berkah selalu jamaah semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang dianugerahkan dengan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Kaum muslimin dan muslimat muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan kajian kita dalam fikih muamalah dan kita masih membahas tentang bentuk-bentuk daripada jual beli kontemporer. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas tentang bentuk daripada jual beli kontemporer. Di antaranya adalah penggunaan uang muka dalam proses jual beli. Karena kita lihat dalam kehidupan kita, dalam kita bertransaksi atau jual beli, terutama ketika jual beli kredit, bahwa di situ ada biasanya uang muka, kadang pakai uang muka atau tidak. Terkait dengan jual beli kredit, kita sudah membahas bahwa jual beli kredit ini, kalau kita lihat pandangan-pandangan para ulama, adalah jual beli yang dibolehkan. Karena artinya satu barang punya dua harga. Harga kontan itu lebih murah daripada harga bertempo, dan ini dibolehkan oleh para ulama. Yang penting jelas mana yang dipilih, apakah dia sistem kontan atau sistem kredit. Nah, terkait dengan konsep uang muka ini, ada dua bentuk. Dan pada umumnya bahwa artinya ketika kita ingin melakukan jual beli dan lalu kemudian menyerahkan ada kesepakatan antara pembeli dan penjual untuk melakukan jual beli, dan mereka sepakat ada uang muka, maka uang muka ini pertama, ketika dia menjadikan uang muka ini sebagai harga, artinya kalau jadi beli maka jadi harga, kalau tidak jadi beli maka uang itu kembali kepada yang si pembeli tadi. Nah, yang demikian ini tidak ada khilaf di antara para ulama, boleh. Artinya kalau dia jadi beli maka uang muka itu jadi harga. Kalau misalnya harganya 10 juta, dia sudah menyerahkan uang muka 2 juta, berarti kan tinggal menambahkan 8 juta. Kalau tidak jadi, berarti uang 2 juta ini balik kepada si pembeli tadi. Ini tidak ada khilaf di antara para ulama. Ini boleh. Kenapa?
berdasarkan hadis al-muslimuna inda syurutihim, bahwa umat Islam itu terutama dalam persoalan transaksi itu tergantung daripada kesepakatan-kesepakatan yang mereka lakukan. Karena al-aslu fil muamalati al-ibahah, hukum asal di dalam muamalah itu adalah boleh, malam yadul ad-dalil ala tahrimi, selagi tidak ada dalil yang mengharamkan, dan itu termasuk yang dibolehkan. As-surah as-saniyah, adapun bentuk yang kedua, yaitu adalah ketika pembeli menyerahkan uang muka, lalu kemudian mereka membuat kesepakatan bahawa ketika terjadi pembatalan atau tidak jadi beli, maka uang muka ini tidak kembali kepada si pembeli tadi. Artinya dimiliki oleh penjual. Kita ingin beli sesuatu, misalnya beli motor, kita sepakat sudah dalam transaksi jual beli, lalu kemudian harganya 10 juta dan kita menjadikan uang muka 2 juta. Lalu kemudian kita bilang, kalau jadi, kita sepakat bahwa kalau jadi maka 2 juta ini sebagai harga, berarti tinggal nambah 8 juta. Nah, kalau tidak jadi, batal, berarti yang 2 juta ini menjadi milik penjual. Yang model begini nih, ada khilaf di antara ulama terkait kebolehannya. Wa hadhihi surah man'ahal Hanafiyyah wa Syafi'iyah. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi dan Syafi'i, bahawa bentuk model jual beli seperti ini tidak boleh. Artinya kalau uang muka dijadikan sebagai artinya uang muka tidak balik kepada pembeli ketika jual belinya batal, dimiliki oleh penjual. Maka menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i bahawa hal ini tidak boleh. Mustadillina bima rawahu Ibnu Majah. Dalil hadis larangannya adalah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il urban, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli urban. Ulama ini mazhab Hanafi dan Syafi'i menafsirkan bahawa yang dimaksud dengan jual beli urbun itu adalah ketika orang menyerahkan uang muka dan mereka sepakat bahawa ketika jual beli tidak jadi, uang muka itu batal, tidak balik kepada si pembeli. Kan ada unsur merugikan pembeli di situ. Nah, tapi ini khilaf di antara para ulama, karena Imam Ahmad itu wa ajazahal Hanabilah, Imam Ahmad membolehkan. Jadi ada pendapat Imam Ahmad. Maka oleh karena itu terkadang orang melihat bahawa mazhab Hambali ini ekstrim, serba menyusahkan, serba menyulitkan. Ternyata dalam masalah ini bahawa Imam Ahmad termasuk yang longgar, karena beliaulah yang membolehkan. Artinya ketika kita beli sesuatu, menyerahkan uang muka, batal jual beli itu tidak jadi jual beli, uang muka hangus. Itu istilah kita. Boleh apa tidak nih? Menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i tadi tidak boleh. Menurut mazhab Hambali boleh. Dan itu sering terjadi di kita. Jual beli uang muka ternyata tidak jadi, hangus. Ternyata ada mazhab yang membolehkan. Kenapa? Wa qad dha'afa al-Imam Ahmad al-hadis alladhi ihtajja bihi al-jumhur 'ala al-man'. Jadi kenapa Imam Ahmad membolehkan ini terkait bukan hadis tadi. Jadi hadis tadi itu adalah dikritisi oleh Imam Ahmad terkait dengan kesahihannya. Dha'afal Imam Ahmad, Imam Ahmad mendhaifkan hadis tadi. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'ul urban. Nabi melarang jual beli model tadi. Itu hadis ini didhaifkan oleh Imam Ahmad. Dan kita tahu bahawa hadis dhaif bukan tidak boleh dipakai. Hadis dhaif itu adalah boleh dipakai dalam targhib dan tarhib, dalam motivasi beramal, hal-hal yang sifatnya adalah fadailul amal. Tapi karena perkara ini adalah perkara hukum, perkara fikih, maka ini tidak bisa diterima. Karena hadis dhaif itu dipakai terkait dengan targhib dan tarhib. Bapak Ibu hadirin dan hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep uang muka di dalam jual beli kontemporer. Tapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bahwa ketika seseorang sudah sepakat untuk melakukan jual beli, itu tidak boleh membatalkan sepihak. Jadi sepihak memaksa membatalkan itu tidak boleh.
Kecuali kalau ada memang kesepakatan-kesepakatan, atau misalnya ada aibnya, aib barang yang disembunyikan, maka itu boleh dikembalikan. Jadi kalau ada orang menjual sesuatu dan dia sembunyikan aibnya dan ketahuan oleh si pembeli, maka pembeli boleh memilih antara meneruskan jual beli dan dia ridho dengan aib itu, atau dia mengembalikan. Kalau dia mengembalikan, si penjual yang menipu tadi harus terima. Karena kalau dia tidak terima, maka itu adalah kezaliman dia, dituntut nanti di akhirat kelak kalau dia tidak terima, karena dia sudah menzalimi. Maka boleh dikembalikan. Maka ada namanya khiyar aib. Jadi memilih karena ada aib yang terjadi. Namun demikian, kalau dia sudah pakai misalnya, sudah manfaatkan terlalu lama, ya sebaiknya terimalah, karena merugikan pula si penjual ketika dia kembalikan. Dan bahkan juga di sini Nabi SAW ada mengatakan bahwa ada namanya baik musorroh. Baik musorroh ini adalah jual beli sapi. Jadi susunya ini, air susunya ditahan berhari-hari, sehingga nanti pembeli melihat, oh ternyata sapi ini banyak air susunya. Maka ketika pembeli membelinya, ternyata tertipu dia, ternyata susunya tidak banyak, cuman karena sudah ditahan. Maka kata Nabi SAW, orang yang seperti ini, pembeli yang seperti ini boleh mengembalikan atau boleh meneruskan. Kalau dia tidak ridho, boleh mengembalikan. Tapi ketika mengembalikan, sebagai ganti air susunya, kasih dia kurma 1 sok. Jadi air susunya yang sudah dimanfaatkan tadi diganti. Jadi walaupun orang sudah menipu kita, menzalimi kita, jangan kita kembali menzalimi dia lebih hebat lagi.